pernah ke sana bisa menyaksikan bahwa di sebelah kanan itu nanti ada makam ulama, kemudian di sebelah kiri adalah makam istri sultan tersebut. Ulama masa kesultanan bisa dikategorikan atau eh, pembagian ya. Yang disebut ulama kesultanan itu adalah ulama yang diangkat langsung oleh Sultan Palembang dan mereka bertugas mendampingi dan menjadi penasehat Sultan dalam urusan keagamaan. Di masa kesultanan juga ada kategori ulama birokrat atau biasanya kategori ini sering dikenal dengan ulama penghulu. Siapa itu? Ada ulama-ulama yang diangkat oleh sultan dan bertugas membantu pemerintahan di bidang administrasi dan pelaksanaan hukum Islam di wilayah Kesultanan Palembang. Sebagaimana kita ketahui ya, birokrasi pemerintahan masa Sultan Palembang dan kemudian juga nanti ketika masa kolonial Belanda, maaf ya, itu juga eh, berlaku dalam konteks ulama birokrat atau ulama penghulu ini. Penghulu ini bisa dikatakan nanti di wilayah Palembang sebagai ibu kota dan di wilayah Uluan, ya, itu dalam sistem birokrasi apa namanya ada penghulu atau pangeran penghulu nanti yang menjadi bisa dikatakan eh, pejabat yang paling di ibu kota ya, yang nanti membawahi diantaranya adalah khotib penghulu, kemudian khotib imam, ada khotib, kemudian ada mudin. Kemudian kalau di wilayah Uluan nanti kita kenal sebagaimana Bapak Ibu kalau membaca Undang-Undang Simbol Cahaya itu nanti aturan kaum itu menyebutkan bahwa di wilayah Uluan dalam sistem birokrasi ulama yang ditugaskan itu dikenal dengan lebay penghulu dan khotib seperti itu. Nah, tentunya ini juga masa kesultanan maupun masa kolonial, sepertinya kriteria atau pembagian ini masih masih berlaku dalam apa namanya struktur administrasi masa tersebut. Kemudian ada lagi kita kenal ulama independen. Nah, ulama independen inilah yang biasa dikenal dengan ulama bebas ya. Nah, ulama bebas ini kan siapa ya jenis ulama ini maaf, yang mengangkat masyarakat. Jadi eh, kalau di Jawa kita kenal kiai gitu ya, kemudian sebutan-sebutan eh, para ulama-ulama ini ya kalau di Sumatera Barat kan kita kenal Buya, kemudian juga Ajengan, kemudian Tuan Guru seperti itu di masyarakat wilayah-wilayah tersebut. Tentunya mereka ini diangkat oleh masyarakat mendapat gelar-gelar ke apa keulamaannya itu ya karena dinilai mereka ini tentunya mempunyai kelebihan di bidang agama dan kemudian juga apa kriterianya ya kemuliaan akhlaknya menjadi panutan seperti itu. Jadi ulama ini eh, apa kemudian kontribusi dan perannya kedudukannya sebagai ulama independen atau ulama bebas ini di antaranya mereka ini dikenal ya pendakwah-pendakwah. Bisa juga dia juga pengajar yang kemudian nanti pada awal abad 20 Pak, di Palembang kita kenal kemudian adanya madrasah-madrasah itu menandai bahwa di sana muncullah kategori yang disebut ulama-ulama bebas atau ulama independen. Karena apa? Kita bisa ketahui bahwa eh, apa namanya untuk menjadi atau mendapatkan kedudukan sebagai ulama birokrat terutama masa kolonial Belanda ya 1825 sampai 1942 tentunya kriteria orang yang mempunyai kelebihan di bidang agama dan kemuliaan akhlaknya kan tidak semuanya bisa terakomodir dalam sistem birokrasi atau apa diangkat dalam dalam
kedudukan dalam formasi yang disiapkan dalam struktur pemerintahan pada masa itu. Sehingga keberadaan ulama-ulama atau mereka-mereka inilah yang menguasai bidang agama. Apalagi nanti kalau kita kenal bahwa Palembang dikenal juga nanti arus yang disebut Haji Mukim yang atau mereka yang bermukim kemudian mempelajari agama itu pulang kembali ke Palembang. Nah, mereka-mereka inilah yang nanti bisa dikatakan arus ulama independen atau ulama bebas ini mempunyai kontribusi dan bisa dikatakan mereka kalau saya namakan itu di mana nanti awal abad 20 nanti muncullah ulama-ulama independen atau ulama bebas ini yang banyak mempunyai kontribusi baik di kota Palembang sendiri maupun di wilayah-wilayah. Dan nanti juga kita ketahui bahwa awal abad 20 eh, ide atau gagasan tentang pembaruan Islam di Indonesia maupun nanti juga di Sumatera Selatan atau di Palembang ternyata juga gerakan pembaruan Islam itu juga kalau kita baca buku Deliar Nur ya itu bisa kita ketahui juga bahwa di Palembang pun juga nanti gerakan pembaruan dalam Islam ini diisi oleh ulama-ulama independen atau ulama-ulama bebas kembalinya mereka juga ketika nanti eh, apa namanya pulang kembali ke Sumatera Selatan baik di Palembang maupun di wilayah-wilayah Uluan. Jadi ulama independen atau bisa dikenal dengan ulama bebas ini nanti peran atau apa namanya mereka selain sebagai pengajar, pembimbing, penyebar agama Islam di tengah-tengah masyarakat ini tentunya dakwah-dakwah ke masyarakat itu kontribusi oleh ulama-ulama yang disebut ulama bebas atau independen nanti eh, kita kenal seperti ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita eh, lihat atau kita cermati hingga pertengahan abad 20 ya kira-kira gitu eh, apa perbedaan kategori ulama ini gitu ya yang bisa saya katakan Prof. Zulkifli pun juga membagi kategori ulama di Palembang dengan sebutan ulama birokrat dan ulama penghulu eh, bahwa kategori ulama birokrat atau ulama penghulu dan ulama non penghulu atau ulama bebas atau ulama independen di Palembang nah, itu masih masih kita bisa lihat seperti itu. Nah, kenapa bisa ada kategori seperti ini? Nah, tentunya hal ini bermula dari adanya proses biro birokratisasi agama seperti itu. Jadi birokratisasi agama ini di mana ketika sistem kekuasaan merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan keagamaan seperti itu. Dan itu kan diatur juga nanti masa kesultanan kan dalam Undang-Undang Simbur Jaya maupun masa kesultanan ya Undang-Undang Simbur Jaya pun masih berlaku bahwa eh, kekuasaan merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan keagamaan itulah kemudian nanti apa kategori ulama penghulu atau ulama birokrat ini salah satu kategori yang ada dan kemudian yang non penghulu atau non birokrat atau itulah yang dikenal ulama bebas atau ulama independen. Sementara itu sejak kira-kira dekade kedua ya abad 20 itu ulama bebas dan ulama birokrat itu kalau kita cermati dari beberapa kajian juga ya ada Zeron Peter maupun di kaum tua kaum muda itu ya kalau kita eh, cermati itu kita bisa melihat bahwa eh, fakta dalam sejarah pada masa tersebut ternyata konflik-konflik yang ada itu diantaranya adalah antara ulama bebas dan ulama birokrat di Palembang seperti itu. Eh, tentunya juga isu atau yang muncul pada masa itu kita 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 ketahui juga ya itu bisa
eh, kategorisasikan bahwa nanti sebagaimana Jerome Peter ya ketika membincang kaum tua kaum muda, tentunya ulama yang berorientasi Islam tradisionalis dan orientasi Islam modernis, orang Islam ulama yang berorientasi pada eh, Islam modernis itu ya yang melakukan pembaruan ya, yang dalam organisasi nanti kita kenal dengan Muhammadiyah, sejak pendirian organisasi Muhammadiyah itu kan membawa eh, apa isu atau bagaimana pembaruan Islam dalam hal-hal ini yang mereka paham ini mereka bawa kemudian kita kenal dengan gerakan eh, modernis seperti itu ya, modernisasi dalam Islam. Kalau kita baca juga bukunya Delier Nur ya, nanti juga akan kelihatan di situ bagaimana gerakan modern Islam di Indonesia awal abad 20 ya, 1900-an itu kemudian bisa kita cermati bersama dan nanti bagaimana pendirian Muhammadiyah itu kemudian bisa dikatakan menjadi eh, bukti atau ada-adanya jejak-jejak bagaimana gerakan pembaruan oleh ulama-ulama eh, berpaham ini seperti itu. Nah, di sisi lain ya, awal abad 20 itu bisa kita eh, katakan bahwa bangkitnya gerakan Islam modernis di Palembang itu pada awal abad 20 ini dengan ditandai apa? Nah, salah satunya adalah pada masa tersebut atau awal abad 20 ini itu berdatangan para ulama-ulama yang yang bermukim di Mekah seperti itu. Jadi ulama-ulama Palembang yang bermukim di Mekah tentunya yang mempelajari eh, agama Islam secara mendalam kira-kira seperti itu ya sehingga ilmunya bisa dikatakan dia bisa dikategorikan bahwa dia seorang ulama yang punya ilmu agama Islam yang tinggi gitu. Nah, ulama-ulama inilah kemudian yang juga melakukan upaya gerakan pembaruan dalam eh, terutama adalah dalam bidang pendidikan gitu. Jadi gerakan pembaruan dalam pendidikan Islam, terutama di Palembang atau nanti juga di wilayah Uluan itu juga dilakukan oleh ulama-ulama ini yang kalau dikategorikan ulama tersebut mereka inilah ulama-ulama bebas atau ulama independen. Banyak di antara mereka itu ya tidak tidak berkecimpung di birokrasi ya. Dalam hal ini adalah sebagai ulama birokrat atau ulama penghulu seperti itu. Nah, peran dan kedudukan mereka itu lebih lebih banyak atau bisa dikatakan gerakan pembaruan dalam bidang pendidikan Islam itu oleh ulama-ulama independen ini indikatornya atau fakta yang ada mereka inilah yang kemudian mendirikan lembaga pendidikan nanti berdirinya madrasah-madrasah itu salah satunya ya ulama-ulama independen atau ulama bebas ini. Jadi upaya pendirian lembaga pendidikan dengan sistem madrasah, kalau kita ketahui bahwa sistem madrasah ini kan bisa dikatakan sebagai sistem pendidikan yang modern seperti itu. Karena kalau dalam sistem pendidikan Islam tradisionalis kan bisa kita ketahui seperti pondok pesantren ya, yang sistem pendidikan, kurikulum dan sebagainya itu nanti kan juga beda dengan nanti sistem pendidikan modern dalam hal ini adalah pendidikan dasar tersebut. Nah, tentunya upaya pendirian lembaga pendidikan dengan sistem madrasah ini bisa dikatakan menunjukkan bahwa unsur pembaruan eh, ini bisa saya katakan menegaskan ya perbedaan dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Nah, tentunya nanti eh, apa penulisan karya-karya keagamaan, kemudian pengajaran agama yang dilakukan oleh ulama eh, bebas dan eh, sebenarnya hal-hal terkait dengan ulama birokrat itu juga peran ulama bebas dan ulama
birokrat di masa apa namanya kolonial Belanda itu bisa saya katakan dinamikanya ya itu di tengah-tengah wacana adanya gerakan pembaruan Islam dan gerakan nasionalisme bahkan. Jadi bisa dikatakan awal abad 20 seiring munculnya gerakan pembaruan Islam seperti itu, ulama-ulama di Palembang pun baik ulama birokrat maupun ulama bebas atau ulama independen seperti itu ya. Eh, Mereka ini dinamikanya itu eh, pada masa tersebut itu di tengah-tengah wacana adanya gerakan pembaruan Islam dan gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme itu apa ya? Gerakan yang bisa dikatakan awal abad 20 ini kan bisa dikatakan nasionalisme di Indonesia begitu luar biasa. Bagaimana perlawanan-perlawanan terhadap kolonial Belanda yang dimotori atau digawangi oleh ulama-ulama apa itu juga juga bisa dikatakan perlawanan-perlawanan tersebut itu dilakukan oleh ulama-ulama independen atau ulama eh, bebas ini. Saya katakan dalam temuan surat kabar Palembang ya awal eh, berapa saya lupa surat kabarnya apa dalam penelitian saya mengumpulkan banyak surat kabar eh, Perca Selatan kemudian apalagi dulu saya lupa judulnya apa itu juga nanti di Musirawas kalau tidak salah itu nanti nanti ada berita bahwa awal abad saya lupa tahunnya. Intinya adalah bahwa gerakan nasionalisme awal abad 20 1900 sekian itu melalui organisasi Syarikat Islam ya. Berarti kalau SI di atas 1900 berapa berdirinya SI tersebut ya. Itu nanti yang disebut SI merah ya. Nanti kan dalam dinamika dalam SI sendiri kan nanti terbagi seperti itu. Itu nanti beberapa ulama juga bisa dikatakan menggelorakan nasionalisme dengan menentang kolonial Belanda itu sehingga nanti ada informasi kalau tidak salah adanya perang Klambit seperti itu. Nah, itu juga dimotori oleh ulama-ulama independen ini, ulama-ulama eh, bebas ini gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dinamika atau kedudukan dan peran ulama independen atau ulama bebas ini di masa kolonial ya terutama di atas atau mulai awal abad 20 nanti selain melakukan pengajaran dakwah ini juga di tengah-tengah isu atau wacana adanya atau munculnya nasionalisme munculnya bagaimana eh, apa terbebas atau bisa merdeka seperti itu nah itu juga di, di ada di di Sumatera Selatan seperti itu bahwa mereka ternyata ya eh, eh, pada satu sisi ulama birokrat ini mendukung sistem administrasinya kolonial, tapi ulama bebas atau ulama independen itu diantaranya justru bagaimana dia melepas ada jiwa nasionalisme juga bahwa mereka juga turut turut melalui organisasi nanti ya kan nanti semacam organisasi keagamaan sosial keagamaan Islam itu kan juga bergerak tidak saja pendidikan, pengajaran atau sosial atau kalau Muhammadiyah kan juga juga dalam kesehatan dan sebagainya ya. Dan nanti juga ada syarikat Islam dan sebagainya. Itu juga eh, ternyata nasionalisme awal abad 20 itu bermunculan atau tumbuh terutama ternyata juga oleh di kalangan eh, ulama-ulama. Jadi bisa saya katakan bahwa masa kolonial Belanda, terutama di Palembang, ulama 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 bebas atau ulama independen ini juga berkiprah atau ber apa namanya eh, berkiprah atau mempunyai peran yang wacananya itu di tengah-tengah gerakan pembaruan Islam dan gerakan nasionalisme. Kira-kira seperti itu. Jadi eh, bisa dikatakan kalau saya konsep yang bisa saya katakan tuh kalau ulama bebas atau ulama independen itu ya bisa dikatakan sebagai agent of change gitu ya. Yakni tokoh yang mampu membawa perubahan sosial sebab terbukti mempunyai kemampuan yang
eh, apa istilahnya itu, eh, mempunyai kemampuan di bagi lingkungan dan masyarakatnya itu eh, apa perannya tinggi gitu. Kemudian eh, nah, sedangkan ulama birokrat ini kalau masa kolonial, ya kalau saya bisa konsep yang saya apa bisa saya katakan seperti itu ya bahwa kategori ulama birokrat ketika masa kolonial Belanda, ulama birokrat ini dipandang eh, dalam tanda kutip ya, kemampuan atau eh, untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Karena peran sebagai agen of change ini bisa dikatakan tidak se apa ya, tidak se apa apa bahasanya itu dibandingkan dengan ulama independen atau ulama bebas ini. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Pertanyaannya seperti itu. Nah, salah satunya eh, bisa dikatakan salah satunya bahwa ulama birokrat atau ulama penghulu ini dibatasi oleh salah satu perannya adalah sebagai pejabat pemerintah kolonial seperti itu. Jadi sebagai pejabat pemerintah kolonial ya, kan harus loyal terhadap aturan-aturan yang apa dibuat bisa dikatakan dalam tanda kutip ya oleh pemerintahan masa kolonial Belanda seperti itu. Apalagi ketika membincangkan wacana bahwa awal abad 20 kita semua tahu bahwa awal abad 20 itu ditandai sebagai di Indonesia ini adalah masa di mana nasionalisme itu tumbuh, gerakan eh, apa nasionalisme tuh bagaimana nanti kemudian bisa dikatakan ya wacana untuk bebas atau merdeka itu kan ulama-ulama yang berkiprah justru kan yang saya katakan tadi kenapa agen of change karena bebas ini sebenarnya eh, kemampuan dan perannya tidak dibatasi seperti itu. Dan nanti saya yakin ini menjadi diskusi yang menarik eh, seperti itu. Jadi membincangkan eh, apa ulama masa kolonial Belanda ini dikategorikan nanti ada ulama birokrat atau ulama penghulu dan ulama bebas atau ulama independen. Tentunya peran dan kedudukan mereka mempunyai porsi masing-masing seperti itu ya. Tapi yang jelas dalam konteks ulama birokrat juga punya tugas melakukan pengajaran ya, pengajaran agama, belajar ngaji terutama seperti itu. Kemudian juga yang lebih tinggi lagi juga mungkin mempelajari kitab-kitab juga bisa dikatakan seperti itu juga. Tetapi kemudian karena keterbatasan mungkin formasi ya dalam birokrasi apa namanya sistem kepenghuluan ya, tentunya kalau kita kenal masa apa masa eh, apa namanya bisa kesultanan atau nanti masa kolonial Belanda. Jadi Pak Pangeran Penghulu Nata Agama di ibu kota Palembang ini itu kurang lebih ada eh, 20 pembantunya. Artinya di bawah apa namanya struktur gitu ya yang dikepalai Pangeran Penghulu Nata Agama itu nanti ada sekitar 40, 20 itu terdiri dari khotib. Kalau tidak salah ya boleh boleh koreksi nanti bisa sampai 40-an. Artinya ulama birokrat atau ulama penghulu itu sekitar 40-an formasi seperti itu ya yang 20 diantaranya adalah para khotib ya, jadi 4 khotib penghulu sebagai anggota majelis yang juga menjadi khatib hakim, kemudian dua khotib imam yang bertugas sebagai imam masjid agung, kemudian ada 14 khotib kampung dalam Kota Palembang, 10 orang Modin dan Marbot, kemudian eh, satu Bilal untuk tiap-tiap kampung. Jadi jumlah pejabat agama di ibu kota Palembang eh, pada masa itu bisa dikatakan sekitar 40-an eh, orang, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa mungkin saya ulang informasi tadi ya bahwa awal abad
20 itu gerakan reformis atau modernisasi juga melanda kehidupan keagamaan umat Islam di wilayah Palembang. Jadi pengaruh gagasan pembaruan tersebut diantaranya dibawa oleh beberapa ulama alumni dari diantaranya adalah nanti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi ulama-ulama yang berpaham Islam modernis reformis di Palembang itu diantaranya tiga ulama itu merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo. Eh, Catatan yang bisa saya dapatkan, tiga ulama besar alumni Al-Azhar itu diantaranya adalah Abdul Somad bin Abdul Mu'in, bukan Al-Palembani ya. Abdul Somad bin Abdul Mu'in, Hasan Basri bin Muhammad Amin. Nah, mereka ini berasal dari Muara Enim. Jadi informasi itu saya dapatkan dari Perca Selatan. Jadi dalam dalam surat kabar Perca Selatan ya, itu yang judulnya itu tentang pembicaraan dengan student dari Azhar University. Itu terbit 1937. Jadi menyebutkan ada tiga ulama bisa dikatakan ulama besar ya yang alumni dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir itu adalah Abdul Somad bin Abdul Mu'in, Hasan Basri bin Muhammad Amin. Mereka ini berasal dari Muara Enim. Serta Ahmad Azhari bin Abdul Hamid. Ini berasal dari empat ulu kota Palembang. Nah, ketiga ulama ini juga merupakan contoh yang menggambarkan adanya pengaruh yang membawa gagasan pembaruan dalam Islam. Jadi ketika mereka di tahun 1937 mereka itu di di dalam surat kabar itu ya diinformasikan atau diberitakan. Jadi 1937 itu mereka disambut secara baik oleh masyarakat di mana mereka berasal. Di mana mereka berasal itu saya dari kota Palembang tadi sama dua dari Muara ini. Bisa kebayang Bapak Ibu ya bahwa eh, ulama yang pulang dari Mesir gitu ya pulang ke kampungnya dengan membawa ide pembaruan seperti itu ya. Nah, ulama Palembang lain yang mendapat pengaruh gagasan pembaruan eh, lebih dahulu, artinya sebelum 37 sebenarnya juga ada Bapak Ibu sekalian. Kita kenal nanti ada Haji Husin Ma'ruf yang berasal dari desa Campang Tiga, Oku. Husin Ma'ruf lahir di Campang Tiga pada tahun 1860. Nah, ini eh, kemudian kalau kalau tokoh ini Husain Ma'ruf ini anak dari Haji Khotib Ma'ruf ya, keturunan dari Tuan Syekh Abdurrahman. Ibunya bernama Salamah. Ia belajar dengan ayahnya dan juga dengan Haji Samsudin, alumni Al-Azhar Kairo, Al-Azhar Kairo selama 4 tahun. Kira-kira selama 4 tahun dia belajar. Kemudian 1890 ia pergi ke Mekah maupun ke Kairo dan juga belajar di sana sampai kepulangannya nanti. Itu diberitakan 1899. Dia mengajarkan Islam di daerah Sampang Tiga. Nah, ulama-ulama ini kemudian berkontribusi sebagai ulama independen atau ulama bebas ya. Bisa dikategorikan ulama-ulama ini itu seperti itu. Dia mengajarkan Islam di daerah Sampang Tiga terutama eh, masalah menjauhkan diri dari sifat khurafat, sirik, takhayul dan sebagainya. Nah, ini bisa dikatakan bagaimana gagasan pembaruan oleh ulama-ulama ini itu juga eh, ada atau eh, apa namanya kedudukan maupun peran sebagai ulama itu kemudian gerakan dia ada di daerah-daerah organ Komering Ulu juga. Jadi seperti halnya informasi bahwa tahun 1913 itu mereka ini mendirikan musola atau langgar yang digunakan sebagai tempat pendidikan Al-Quran. Artinya bahwa ulama bebas ini yang saya katakan dari di awal ini mereka inilah sebagai agen of change. Artinya kemudian mereka bagaimana sistem pendidikan itu atau sebagai pusat pembelajaran selain nanti kemudian berdirinya madrasah itu juga musola atau langgar itu bisa dijadikan tempat mereka memberikan pendidikan apa namanya non formal, pendidikan
agama Islam gitu, apa mengaji Al-Quran atau mengaji kitab atau juga nanti belajar fikih gitu. Itu berpusat dan dilakukan oleh ulama independen atau ulama-ulama bebas ini dalam dakwah mereka. Dengan cara apa? Salah satu ada informasi tahun 1913 ulama-ulama ini mendirikan musola dan langgar. Kemudian ulama dari Muara Enim yang bernama Hasan Basri Muhammad Amin itu dari Muara Enim. Salah satu contoh ulama guru kalau saya bilangnya seperti ulama guru yang membawa gagasan pembaruan Islam. Nah, sekembalinya dari Al Azhar Kairo, kemudian eh, itu dalam berita Perca Selatan ya, dia ini didaulat memberikan pidato di depan masyarakat Muara Enim oleh sebuah panitia yang sengaja dibentuk dalam untuk acara penjambutan tersebut. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian ya, tahun 1937 ketika pulang menyambut ulama itu begitu meriahnya sampai ada panitia gitu kemudian memberikan pidato. Nah, pidato seperti apa yang dimaksud dalam berita itu? Seperti itu ya. Itu tepatnya di tanggal 11 April. Ya, acara tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 April tahun 1937 dan dihadiri oleh sebagian besar masyarakat Muara Enim. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebelum berpidato oleh panitia disebutkan bahwa Hasan Basri merupakan seorang anak yang berasal dari Tungkal. Nah, ini siapa Bapak Ibu yang kenal daerah Tungkal? Yang sebelumnya juga pernah belajar di Sekolah Perhimpunan Kaum Muslimin atau PKM di Muara Enim. Oh, berarti kita ketahui Bapak Ibu bahwa di Muara Enim itu sudah eh, eh, ada Sekolah Perhimpunan Kaum Muslimin. Kemudian yang menjadi poin penting dalam pidato Hasan Basri tersebut adalah seruannya kepada umat Islam di Muara Enim untuk kembali kepada apa yang disebutkan Islam sejati, yakni Islam yang berasaskan pada Al-Quran dan Hadis akan mendapatkan kemenangan dan keselamatan dunia akhirat. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya, ini berita di Perca Selatan ya, tahun 1937 nanti dalam judul uh, Lezing dari ex-student Al-Azhar Mesir di rumah sekolah The Enim Islamiyah Muara Enim. Nah, seperti itu berita yang disebutkan dalam surat kabar tersebut. Bapak Ibu sekalian, bahwa ulama lain yang membawa paham reform, mereka ini adalah ulama bebas atau ulama independen adalah Haji Hussein Alim bin Umar. Nah, ada tokoh Haji Hussein Alim bin Umar. Jadi sekembalinya dari Mekah, ia kemudian menetap di kampung Lima Ulu, Palembang. Nah, di sana ia kemudian mendirikan sekolah Samsul Huda. Bapak Ibu sekalian, Palembang ada sekolah Samsul Huda. Sejak tahun 1927 di rumahnya Kampung Lima Ulu dijadikan ruangan belajar yang menampung anak-anak yang berasal dari kampung 3, 4, dan 5 Ulu Palembang. Selain itu juga diselenggarakan kursus bagi orang dewasa untuk menjadi calon dai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa bisa dikatakan peran ulama bebas atau ulama uh, independen dalam kedudukannya sebagai ulama bebas dan ulama independen. Perannya diantaranya sampai sampai diberitakan bahwa yang namanya Haji Hussein Alim ini dari Kampung Lima Ulu itu kemudian mendirikan sekolah Samsul Huda. Nah, yang sebelumnya di Kampung Ulu itu di rumahnya ternyata di rumahnya nanti ulama birokrat itu kalau tidak salah juga dalam memberikan tugas belajar mengaji atau belajar Islam itu juga kalau tidak salah juga anu ya di di rumahnya ya yang dijadikan eh, untuk pembelajaran. Saya lupa. Mungkin nanti bisa didiskusikan apakah ada jejak-jejak seperti itu bahwa keturunan ulama penghulu atau jejak-jejak yang dahulunya bisa dikatakan bagaimana pembelajaran agama dilakukan juga oleh para ulama-ulama birokrat atau ulama eh, penghulu ini. Gitu. Yang jelas bahwa ulama bebas atau ulama independen itu kedudukan sebagai
ulama bebas independen ini salah satunya memang dalam bidang pengajaran. Nah, ini dibuktikan oleh Haji Husin ini. Haji Husin eh, Alim bin Umar. Nah, itu di Kampung Lima Ulu ini. Karena rumahnya juga dijadikan ruang belajar yang menampung anak-anak berasal dari kampung di mana ya? Kampung eh, 3, 4, 5 Ulu Palembang. Itu diinformasikan dalam peta selatan itu eh, ia menyelenggarakan kursus juga bagi orang dewasa untuk menjadi calon dai. Artinya pengkaderan dai itu juga dilakukan oleh para ulama-ulama independen atau ulama. Bapak Ibu sekalian, nanti di awal abad apa ya, ada tokoh lain ya, itu Kiai Haji Ahmad Azhari itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Kiai Haji Ahmad Azhari ini sebagai bisa dikatakan ulama independen ya, beliau ini ulama di kota Palembang yang lahir tahun 1901. Koreksi kalau salah ya. Nanti wafatnya kalau tidak salah 1969 ini wafat atau perannya. Saya lupa. Intinya bahwa eh, Kiai Haji Ahmad Azhari ini itu eh, putranya dari ulama juga, eh, Abdul Hamid ya, ulama yang berprofesi sebagai pedagang. Jadi Kiai Haji Abdul Hamid adalah seorang ulama yang berprofesi sebagai pedagang. Artinya, sejak kecil Ahmad Azhari telah mendapatkan pendidikan agama langsung dari ayahnya. Baru kemudian, nah, Kiai Haji Ahmad Azhari ini melanjutkan pendidikan agama di bawah asuhan Kiai Haji Husin serta Kiai Haji Abdullah Azhari yang berlokasi di Lima Ulu. Eh, Kiprah dari atau bisa dikatakan peran dari tokoh Kiai Haji Ahmad Azhari itu nanti eh, dalam dalam bisa dikatakan adanya madrasah al-Islamiyah maupun nanti dalam organisasi PSII. Jadi Kiai Haji Ahmad Azhari itu mempunyai kontribusi atau peran di Madrasah Al-Islamiyah juga nanti adalah keterlibatannya dalam Partai Syarikat Islam Indonesia. Jadi eh, eh, sebentar saya ingat-ingat ya bahwa Kiai Haji Ahmad Azhari itu juga melanjutkan pendidikannya ke Mesir. Ia berangkat tahun 1925 dan tahun 1933 kembali lagi ke tanah air. Sepulang dari Mesir, Ahmad Azhari mulai aktif dan berbagai kegiatan, antara lain di bidang pendidikan dan politik. Nah, betul bahwa Kiai Haji Ahmad Azhari ini kiprahnya dalam bidang pendidikan di Madrasah Al-Islamiyah dan PSII. Apa itu? Partai Syarikat Islam Indonesia. Artinya bahwa aktif di berbagai kegiatan pendidikan dan eh, politik ini itu tadi Madrasah Al Islamiyah di itu oleh oleh apa namanya salah satu pemikiran atau bisa dikatakan kontribusi dari Kiai Haji Ahmad Azhari ini. Kemudian eh, dia dikenal juga di bidang politik eh, apa namanya berkiprah juga di PSII ini. Dan ia sempat memimpin selama 8 tahun. Jadi kiprahnya di politik PSII ini itu 1934 sampai 1942. Nah, inilah salah satu yang saya katakan di awal tadi bahwa kategori eh, nanti ulama birokrat atau ulama penghulu, kemudian kategori ulama bebas atau ulama independen mulai awal abad 20 itu di tengah wacana adanya gerakan pembaharuan dan nasionalisme. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa eh, ulama-ulama bebas atau independen ini ternyata tidak hanya berkiprah dalam bidang pendidikan Islam, tetapi juga mereka masuk dalam eh, apa politik pada masa itu. Bagaimana nasionalisme pada masa itu juga wacana bagaimana melawan kolonial penjajah kolonial Belanda untuk memerdekakan diri itu juga dilakukan oleh para ulama-ulama tersebut. Di antaranya juga nanti ulama-ulama di Palembang. Kemudian eh, apa Kiai Haji
Oh, kayak gini, sebentar. Kiai Haji Ahmad Azhari, tadi masuk. Nah, nanti dia punya kawan nih yang disebut yang bernama Kiai Haji Akmal. Jadi Kiai Haji Akmal ini teman seperguruan dari Kiai Haji Ahmad Azhari ini di pondok pesantrennya Kiai Haji Husein. Kemudian mendirikan, nah ini ternyata Madrasah Al-Islamiyah di 40 ya, pada tahun 1940 itu kontribusi dari tokoh ulama Kiai Haji Ahmad Azhari ini. Seperti itu. Jadi perjuangan eh, beliau juga nanti dengan Kiai Haji Akmal, kemudian ada eh, Abdul Soleh, apa ini tak lupa ininya ya, katakan salah satu tokoh juga seperjuangan itu eh, apa juga berkiprah ke mana, politik lah kira-kira seperti itu organisasi. Nanti di wilayah Uluan ya bisa dikatakan di mana ya tak lupa sebenarnya. Pegagan Ilir tuh di mana ya? Oh iya, oh iya kira-kira. Kita kenal nanti ulama eh, eh, Haji Malian ya. Tapi Haji Malian ini seorang seorang pasirah. Jadi dari Pak dia pasirah tetapi ulama gitu. Gimana ya? Sehingga nanti juga dia mempunyai kontribusi, mempunyai dari dalam kedudukannya. Karena ulama bebas, ulama independen kan yang ngangkat masyarakat ya. Karena apa? Kesolehannya tadi. Karena ilmu Islamnya juga kan seperti itu. 1862 sampai 1828. Dia putra dari Abdul Khalik, Pangeran Linting, bisa kenal seperti itu. Bentar. Eh, eh, jadi sebagai pasirah, tetapi nah, tetapi dia juga dikenal sebagai pendakwah gitu loh. Gimana ya? Pasirah tapi juga pendakwah. Ternyata kita kenal bahwa bahwa meskipun mereka seorang eh, apa namanya dalam birokrasi di Uluan ya, pasirah kan di Marga ya. Ternyata Pangeran Haji Malian ini dikenal melakukan dakwah Islam dengan cara mengunjungi dusun-dusun di dalam marga Pegagan Ilir suku Dua pada hari-hari yang telah diterapkan. Ya, kalau dusun itu dekat, maka perjalanan dilakukan Pangeran Haji Malian ditempuh dengan berjalan kaki. Kalau dusun itu jauh, maka ditempuh dengan menggunakan perahu tenda. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi kita bisa bayangkan ya, bagaimana dahulu berdakwah itu melewati jalur apa seperti kalau perahu yang bertenda berarti kan di perairan ya sungai gitu seperti itu. Jadi Pangeran Haji Malian memeriksa keadaan kebersihan dusun. Nah, karena dia seorang pasirah kemudian mengelilingi dusun-dusun ternyata ternyata dikenal juga sebagai seorang pendakwah kira-kira seperti itu ya. Kemudian dengan menggunakan perahu tenda inilah sambil menuju ke rumah Krio, Pangeran Haji Malian memeriksa keadaan kebersihan eh, dusun. Ketika sampai di rumah Krio, Prengazi Malian telah ditunggu masa untuk mendengarkan ceramah dan cawisan. Nah, kalau cawisan ada jejaknya ya. Ternyata cawisan yang dilakukan oleh Pasirah Haji Malian ini itu bisa dikatakan sebagai ulama bebas juga beliau ini. Ulama bebas, ulama independen. Seperti itu. Nah, ya. Jadi Pangeran Haji Malian telah apa bisa dikatakan masyarakat telah menunggu Haji Malian ini eh, ya untuk mendengarkan ceramah dan cawisan. Jadi begitu masyarakat dulu juga saya bisa dikatakan ulama aja ditunggu. Artinya kan haus ilmu ya, ilmu agama Islam. Saya kira seperti itu. Jadi Haji Malian kemudian eh, kunjungan itu biasanya pada hari Jumat. Nah, maka ia menjadi khotib dan imam Jumat di dusun yang dikunjunginya. Luar biasa ya. Sebagai pimpinan marga, sebuah marga ya, kan pasirah nih jabatan. Itu mereka berkunjung mendatangi rumah Krio, kemudian pada hari Jumat, kalau jauh, kalau dekat jalan kaki, kalau jauh di wilayah kekuasaannya dia melakukan perjalanan dengan
tahu seperti itu ya pada hari Jumat. Nah, ia juga diberi peran untuk menjadi apa? Menjadi khotib dan imam Jumat di dusun yang dikunjunginya. Artinya kan luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, eh, tokoh ini. Dan ia menjadi khotib, menjadi imam Jumat. Oleh karena di Parga Pegagan Ilir Suku Dua, pendidikan formal yang ada hanya sekolah milik Belanda, yaitu sekolah HIS yang ada di Tanjung Raja. Artinya bisa dikatakan madrasah Islam atau eh, apa istilahnya itu eh, tempat pembelajaran Islam formal seperti yang disebut madrasah itu nggak ada seperti itu. Hanya ada HIS. HIS sudah ada yang didirikan oleh Belanda itu di Tanjung Raja. Jadi bisa dikatakan sekolah HIS kan hanya berlaku pada anak-anak pasirah, anak pejabat marga, dan orang-orang yang memiliki taraf ekonomi yang cukup tinggi. Maka dengan kondisi pendidikan yang begitu terbatas bagi masyarakat, membuat Pangeran Haji Malian mendirikan dan membangun nanti yang disebut Sekolah Madrasah Islamiyah di Tanjung Raja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau apa konteks historis atau sejarah Madrasah Islamiyah di Tanjung Raja, ini tak lepas dari peran dari Haji Malian seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa tujuan didirikan madrasah ini adalah untuk memberikan pendidikan yang merata bagi masyarakat marga Pegagan Ilir suku dua. Pembangunan Madrasah Ilmiah Tanjung Raja merupakan bentuk nyata hasil pemikiran dari Pangeran Haji Malian sebagai seorang eh, pasirah. Maupun dalam hal ini bisa kita katakan dia juga seorang ulama. Kira-kira seperti itu ya. Eh, ini bisa dilihat bahwa apa namanya nanti ada catatan Madrasah Islamiyah Tanjung Raja ini didirikan 1926 itu bisa dilihat dari surat pernyataan wakaf tanah sekolah tersebut ya. Jadi ada surat pernyataan wakaf tanah tersebut itu 19 diinformasikan bahwa Madrasah Ilmiah di Tanjung Raja terdiri dari 3 kelas yaitu eh, apa awaliyah, diniyah dan wusto. Dengan jumlah murid pada waktu itu 150 orang. Guru-guru yang mengajar di madrasah itu didatangkan langsung dari Arab Saudi. Lulusan dari madrasah ilmiah ini banyak yang dikirim juga ke Mekah pada masa kependudukan Jepang. Madrasah ilmiah ini juga ini oleh penjajah Jepang dijadikan sebagai tempat latihan kok jadiin tempat latihan militer juga pada waktu itu. Informasi seperti itu ya ketika masa pendudukan Jepang. Nah, mata ilmiahnya dijadikan sekolah guru bantu SGB, setelah dijadikan sekolah guru SGB, setelah ini akhirnya dihibahkan. Nah, ternyata sekolah ini kemudian dihibahkan kepada Muhammadiyah dan sampai bisa dikatakan kalau tidak salah berarti sekolah Muhammadiyah Tanjung Raja itu adalah dulunya adalah madrasah Islamiyah yang dirintis oleh Pangeran Haji Malian seperti itu. Ya, eh moderator mungkin nanti saya bisa dikasih anu ya teguran kalau kira-kira waktunya sudah habis. Jadi saya ngalir saja apa yang saya ingat ya karena ini udah apa ya lama nggak saya baca lagi terkait dengan eh, pokok tema yang diminta oleh panitia ya. Berbincang tentang madrasah ilmiah Tanjung Raja sebenarnya banyak yang bisa kita bahas ya tentang madrasah Islamiyah Tanjung Raja eh, tersebut ya. Itu nanti ada tokoh yang disebut Tuan Dahlan, bergelar Sultan Lembak Tuah. Nah, tokoh ini kemudian pindah dari Tanjung Raja dan kemudian digantikan oleh Tuan Abdul Razak 1928. Namun Tuan Abdul Razak diangkat menjadi Demang di Pagar Alam. Tuan Abdul Razak ini diangkat menjadi Demang di Pagar Alam pada awal 1931. Itu informasinya dari Perca Selatan. Jadi ternyata keberadaan Madrasah Al-Islamiyah ini itu eh, diberitakan di Perca Selatan dengan judul Nasibnya Sekolah Agama Islam di Tanjung Raja. Seperti itu. Nanti ada informasi bahwa ada tokoh Tuan
Dahlan yang bergelar Sultan Lembah Tua. Tokoh ini kemudian pindah dari Tanjung Raja kemana tadi digantikan oleh Tuan Abdul Razak 1928. Setelah Tuan Abdul Razak diangkat menjadi Jemaah pada 1820, ia kemudian digantikan oleh Tuan Muhammad Nuh Pangeran Tanjung Sejaru. Nah, ternyata bisa disimpulkan bahwa tokoh-tokoh dalam sebuah marga seperti itu ternyata juga mereka adalah ulama-ulama seperti itu yang kedudukan dan perannya dalam bisa dikatakan perkembangan agama Islam terutama adalah memperhatikan pendidikan agama Islam di tengah masyarakat masyarakat di sana itu luar biasa peran dari ulama independen atau ulama bebas. Karena apa? Saya katakan di awal bahwa bagaimana wacana keberadaan ulama awal abad 20 di masa kolonial Belanda ini adalah mereka yang memperhatikan tentang pendidikan Islam dan eh, apa eh, wacana atau isu gerakan modern Islam, kemudian juga yang saya sebutkan nasionalisme tadi. Jadi jadi begitu kira-kira informasi dari surat kabar Perca Selatan. Bahkan sebenarnya masih banyak lagi kalau membincangkan Haji Malian ini ya dalam catatan-catatan yang saya dapatkan seperti bentar saya. Jadi kalau berita kan panjang kadang harus harus diringkas yang saya ingat saja ya. Di Pak Ramli semalam kalau ada madrasah eh, oh ya madrasah apa namanya di Tanjung Raja ini tadi ya pertama kali berdiri madrasah ini dipimpin oleh seorang alumni dari Jamiatul Khair. Ternyata madrasah yang didirikan Kiai Haji Malian ini itu apa namanya dipimpin alumni dari eh, Jamiatul Khair bernama Sayyid Muhammad bin Yahya. Nah, ini juga dari Perca Selatan informasi ini. Namun sejak 19 ada dipimpin oleh Sayyid bin Agil yang juga didatangkan dari Betawi. Nah, ternyata jaringan ulama bisa dikatakan pertengahan paruh kedua ya abad 20 1925 itu keterlibatan jaringan ulama tapi dari Betawi enggak sampai didatangkan untuk memimpin madrasah di Tanjung Raja ini. Jadi disebutkan bahwa Sayyid bin Agil yang didatangkan dari Betawi. Beberapa guru yang membantu di Madrasah Tanjung Raja berasal dari wilayah Onder Afdeling Ogan Ilir yang telah berpengalaman mengajar di beberapa sekolah agama. Itu juga informasi dari surat kabar Percasel. Kemudian 1926 ini Madrasah Imam Tanjung Raja mulai menerima pendaftaran anak dari masyarakat Muslim yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yakni sanggup membayar uang mulai. Nah, ternyata madrasah ini juga dalam operasional berdiri dan keberlangsungan perkembangannya, ternyata anak-anak ini juga apa diwajibkan untuk membayar uang sekolah mulai dari 1 gulden. Nah, mata uangnya mata uang Belanda ya. 1 gulden sampai dengan 2,5 gulden sesuai dengan kemampuan. Nah, ini juga eh, ada dalam berita Perca Selatan 1926 dengan judul Al-Midrasatul ya, Islamiyah. Nah, kira-kira beritanya seperti itu. Ya. Kemudian kemudian sebenarnya banyak sekali ya yang terkait yang nanti gurunya beberapa, kemudian materi pelajaran seperti apa, seperti itu mungkin tidak cukup dalam apa namanya eh, sharing-sharing kita malam ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin saya juga akan sedikit eh, menyebutkan ya beberapa kalau kita katakan awal abad 20 ulama-ulama terutama yang berkiprah juga nanti dalam organisasi syarikat Islam sendiri seperti itu. Mungkin nanti akan saya rangkum saja karena ini sudah jam 9 lebih ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian sejarah SI mungkin saya tidak banyak apa namanya menceritakan apa berdiri dan berkembangnya kira-kira seperti itu.
saya ringkas aja bahwa SI di Palembang ini telah mulai sekitar 1913 gitu. Pada akhir 1913 itu persiapan pendirian SI lokal Palembang telah dimulai. Tapi belum diketahui secara pasti ya kapan persisnya SI di Palembang. Artinya SI Palembang itu berdirinya secara pasti itu belum diketahui dalam catatan sejarah ya pastinya. Tetapi beberapa informasi menyebut bahwa SI masuk Palembang itu 1911 melalui Lampung dan dibawa oleh Raden Mas Tirto Hardisuryo dan Raden Gunawan. Jika informasi ini benar, berarti SI Palembang berasal dari SDI di Bogor. Nah, keberadaan SI Palembang 1911 juga dapat diperkuat dari adanya laporan tahunan pemerintah kolonial Belanda. Jadi laporan tahunan kolonial Belanda itu kolonial perslah ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Per tahun kan pemerintah kolonial memberikan laporan. Laporan tahunan itu kan perslah yang lain itu kan kok per tema ya kalau tidak salah itu politik first lah, ekonomi first lah. Nah, kalau yang tahunan itu laporan kolonial, laporan kolonial first tuh, seperti itu. Nah, itu ada menginformasikan bahwa eh, apa namanya eh, di Karesidenan Palembang seperti itu tahun 1911 itu mendapat pengaruh SI ya ada di masyarakat. Kira-kira eh, seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat di kolonel kolonel mohon maaf kolonial Verslah Bapak Ibu 1912 betul bahwa kolonial Verslah itu per tahun dibuat oleh kolonial Belanda nanti kita bisa itu laporannya umum biasanya nah itu ada informasi tentang eh, bagian Karesidenan Palembang itu di keagamaan seperti itu ternyata ada informasi ya masyarakat Palembang itu ada pengaruh syarikat Islam nah eh memang sebenarnya mulai ada tanda-tanda. Kalau di sini saya mau menyebutkan siapa ya tokoh eh, ulama ini, hmm, siapa ya? Saya, saya sambil cari ya tokoh-tokohnya atau keterlibatan di di apa SI ulama-ulama independen atau ulama bebas ini. Tapi yang jelas kalau eh, eh, Muhammadiyah juga nanti bisa dikatakan di wilayah Uluan itu kalau inventarisasi atau dalam Zeron Peter ya tua Komodo kan diinformasikan seperti itu. Justru Muhammadiyah berkembangnya adalah di wilayah Uluan seperti itu. Jadi sekolah Muhammadiyah juga di eh, Palembang ini juga bisa dikatakan di wilayah-wilayah. Jadi kalau membincangkan tentang Muhammadiyah dan peran ulama-ulamanya yang berkiprah dalam dakwah Islam itu tentunya yang panjang ya yang akan nah, beberapa belum teringat ya saya siapa ada udah lama saya nggak membaca ulang tentang kajian eh, apa namanya kedudukan dan peran-peran mereka dalam dakwah Islam baik di bidang pendidikan maupun di bidang-bidang dakwah Islam lain. Nanti juga di Palembang itu melalui organisasi Al-Irsyad ya, itu juga bisa dikatakan tokoh-tokoh ulama independen ini juga bisa kontribusinya juga juga bisa dikatakan ya ya apa bisa mempunyai kontribusi yang besar juga dalam konteks bagaimana eh, dakwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat melalui pembelajaran baik yang mendirikan madrasah maupun juga nanti pendirian langgar atau musola sebagai tempat pembelajaran Islam itu eh, fakta sejarahnya ternyata tak lepas dari peran ulama-ulama independen maupun ulama-ulama gereja. Bapak Ibu sekarang sebenarnya mungkin masih banyak lagi yang akan yang akan bisa dikatakan jejak atau kontribusi ulama-ulama di Palembang ini bahkan nanti kalau bisa dikatakan awal abad 20 ya ya Haji Muhammad Amin Azhari, Daud Rusli Al-Hafiz, Abdul Rahim, eh, bahkan juga
bisa dikatakan Muhammad Yen Sukri sendiri ya, dalam yang terkenal dalam Thariqah Samaniyahnya juga itu juga kontribusinya luar biasa. Di daerah juga Oki, Oku itu bisa dikatakan ulama-ulama independen atau ulama bebas itu benar-benar mereka inilah yang nanti akhirnya berkontribusi seperti itu ya dalam eh, dakwah Islamnya. Nanti Haji Muhammad Yusuf di wilayah-wilayah Ula ya, saya pikir banyak sekali bidang dakwah mereka yang mereka perankan di daerah Uluan ya. Ada di wilayah apa namanya Uluan itu Haji Muhammad Yusuf ini melakukan dakwah Islam eh, seperti itu. Dan saya pikir banyak sekali ya kalau nanti kita bincangkan juga kalau di Palembang kalau membincangkan ulama kan juga nanti kita kenal Kiai Marogan, Kiai Delamat itu kan. Terus siapa lagi? Nah, yang penting, yang jelas pasti banyak sekali yang apa, yang intinya belum bisa kemudian satu persatu saya eh, apa namanya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga eh, pemahaman dan pengetahuan tentang ulama eh, bebas atau ulama independen atau bahkan juga ulama penghulu atau ulama birokrat ini saya yakin Bapak Ibu sekalian juga di atas saya lah ya maksudnya tuh pasti lebih lebih banyak dan lebih luas lagi. Jadi makanya saya tadi sampaikan kepada Mas Subhan mungkin saya bincang-bincang aja malam ini ya karena saya beberapa waktu ini bisa dikatakan eh, apa namanya belum membaca banyak gitu ya apa beberapa kajian yang pernah saya lakukan. Kira-kira ini yang beberapa yang saya ingat saja seperti itu kira-kira yang bisa sampaikan dalam diskusi ini. Eh, untuk itu saya eh, cukupkan dan mungkin saya juga mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini sangat terbatas dan saya senang nanti kalau sharing. Dan saya pun juga mungkin dengan senang hati nanti mendapatkan informasi yang banyak dari Bapak Ibu sekalian terkait tema pada malam ini. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan waktu saya kembalikan kepada moderator Al Ustaz Hafizuddin. Terima kasih Ustaz atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bu. Nomor dari apa kita masih ini ada beberapa pertanyaan kali pertama dari alat buat beliau bertanya tentang istilah ulama independen atau bebas itu dari siapa? Apakah ilmuwan atau peneliti Belanda masyarakat atau ulama itu sendiri menyebut dirinya bebas? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Alan juga, adakah ulama yang mempunyai perpustakaan yang jejaknya bisa kita lihat sekarang? Misalnya gedungnya atau naskah bukunya. Adakah peran pustaka atau karya ulama bebas dalam gerakan pembangunan Islam? Mungkin itu yang pertanyaan pertama. Ya. Izin, Ustaz. Ya, suaranya tadi agak hilang-hilang tadi, Fit. Coba tolong diulang Ya. lagi. Atau saya baca di kolom ini ya, kolom chat Zoom ya, masukkan ya. Ya, Eh, baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya yang
eh, bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak, ini PR saya ya akan cari referensi. Karena saya benar-benar, Mas Subhan, mohon maaf, sudah lama nggak dibuka lagi gitu tentang kajian ini. Jadi beberapa nanti kalau tidak memaksimalkan jawabannya, insya Allah bisa kita lanjut di lain waktu dan lain tempat ya. Ini ada dari Bapak Alan atau Ustadz Alan Darmawan ya. Istilah ulama independen atau ulama bebas itu dari siapa? Apakah ilmuwan atau peliti Belanda, masyarakat, atau ulama itu sendiri menyebut dirinya bebas? Adakah ulama yang punya perpustakaan yang jejaknya bisa kita lihat sekarang, misalnya gedungnya atau naskah bukunya? Apakah peran pustaka atau karya ulama bebas dalam gerakan eh, pembaruan Islam? Izin ya, Ustadz Alan Darmawan. Jadi kalau kita buka kajian atau buku Prof. Zulkifli ya, yang sekarang di UIN Jakarta ya, dulu pernah di Palembang, itu eh, kajian beliau itu mengkategorikan ulama itu ada ulama ulama bebas atau ulama independen, itu bisa dikatakan pembeda dari ulama yang ya pada masa Kesultanan atau Palembang itu ada kategori bahwa ulama itu mempunyai kedudukan dan perannya itu dalam birokrasi pemerintahan pada masa itu seperti itu. Nah, eh, lembaga birokrasi keagamaan yang dia bebankan untuk apa berperan di situ itu lembaga kepenghuluan penghulu gitu loh. Maka ulama penghulu ini kalau dalam birokratisasi masa itu bisa dikatakan kemudian birokrat. Nah, kategori ini tentunya eh, koreksi kalau saya salah ya, itu di apa namanya disebutkan atau konsep ini diberikan oleh salah satunya ya pengkaji-pengkaji di antaranya yang terkenal ya siapa Prof. Zulkifli, kemudian juga eh, dalam bukunya Sistem Otoritas itu siapa Mas Subhan? Pasti apa? Husni Rahim. Ah ya, Husni Rafiq juga, yang konsep itu juga dalam kajian Husni Rafiq karena beliau lebih lebih fokus mengkaji tentang birokrasi masa kolonial Belanda bahwa dalam kepengurusan eh, apa agama dalam hal ini itu lembaganya disebut lembaga kepenghuluan. Eh, Sehingga dikenal nanti jabatan itu kan pangeran penghulu nata agama seperti itu kan, sama aja di dulu Kesultanan Mataram di Jogja ya, pangeran penghulu nata agama inilah yang memimpin dalam birokrasi eh, apa namanya masa Kesultanan maupun masa kolonial Belanda yang nanti di bawah yang membawahinya tadi kan ada imam, khotib yang saya sebutkan tadi ya. Kalau kurang lebih masa kolonial ada 40 di kota Palembang itu seperti itu. Nah, tentunya konsep mereka tentunya tidak menyebutkan sendiri ya. Ini kan konsep untuk membedakan bahwa ternyata yang disebut ulama, orang yang ahli dalam bidang agama, yang eh, apa namanya kemudian yang terekrut atau mereka menduduki atau mendapatkan kedudukan. Nah, ini kan masalah kedudukan. Nah, kedudukan ini kan berkaitan dengan perannya. Artinya dia memerankan. Nah, kalau kedudukannya itu masuk dalam wilayah birokrasi pemerintahan pada masa itu, baik Kesultanan maupun Palembang, ulama-ulama yang diberi tugas inilah. Nah, tadi ada yang mengatakan dapat SK enggak ya? Kalau asumsi saya kan secara resmi legal formal pasti ada ya. Tapi entah apa namanya. Nah, mungkin nanti saya bisa dikasih sharing juga, mungkin masukan sudah menemukan apa atau apanya. Tapi saya yakin itu pasti ada lah, karena nanti terkait mereka ini kan digaji ya, mendapatkan haknya ketika menjalankan kewajiban. Nah ini terlepas dari itu pasti juga bisa dilakukan kajian lebih lanjut lagi terkait kedudukan dan peran yang ulama-ulama masuk dalam birokrasi atau tata pemerintahan yang mengurusi bidang keagamaan ini seperti itu tentunya. Nah, yang disebut ulama non kepenghuluan non birokrasi inilah yang dikategorikan mereka oleh oleh bisa dalam tanda kutip ya koreksi kalau salah ya
pengkaji-pengkaji ilmuwan semacam peneliti Husni Rahim, kemudian Pak Zulkifli, kemudian juga Jerome Peter pun juga mengutip dari pengkaji sebelumnya. Ini hanya kategorisasi saja untuk membedakan bahwa eh, hanya karena dalam dalam eh, apa kewajiban untuk mensiarkan Islam dan mengajarkan eh, apa melalui pendidikan Islam kepada anak-anak maupun masyarakat. Ternyata bisa kita ketahui peran ulama independen dan ulama bebas ini lebih lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi mereka gitu. Karena apa? Ya, keterbatasan mereka bisa direkrut atau bisa dikata atau bisa jadi tidak mau juga masuk di birokrat kan? Benar tidak? Kalau asumsi saya kan bahkan ulama independen dan ulama bebas ini justru lebih di tengah eksistensinya itu di tengah wacana gerakan pembaruan di Palembang juga dalam wacana adanya nasionalisme. Iya kan? Pada satu sisi kan masyarakat itu juga ingin terbebas dari kolonial Belanda. Bahkan nanti munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan atau berdirinya nanti partai-partai politik juga kan partai-partai yang kemudian nanti bisa dikatakan mereka inilah gerakan nasionalis. Itu juga ternyata apa namanya ulama-ulama independen, ulama bebas ini juga banyak yang berkiprah. Nanti saya tidak ingat semuanya ya Mas Tuhan atau ustadz-ustadz yang lain ya mungkin. Nah, kalau kaitannya dengan eh, apa ulama menciptakan atau jejak ini mungkin ini eh, masukkan di OI ya itu pondok pesantren apa saya lupa itu mereka ulamanya itu jadi gini dalam pengajaran itu ada kok banyak ulama itu bisa dikatakan ya bahan-bahan untuk mengajar artinya gini madrasah yang didirikan madrasah-madrasah Islam baik itu yang pondok pesantren maupun yang madrasah-madrasah seperti Tanjung Raja saya yakin mereka juga punya buku-buku keagamaan yang menjadi referensi untuk pembelajaran guru-guru seperti itu ya. Asumsi saya kan berarti bisa jadi juga ada sebuah buku-buku yang koleksi yang sebagai apa ya bahan pembelajaran gitu. Nah, apakah itu dikategorikan nanti sebuah perpustakaan? Nah, saya yakin harus harus oh nanti ada ini disertasinya Bu Nurmalina ya. Mungkin nanti kebetulan saya kopromotor yang insya Allah dalam waktu dekat beliau akan promosi di UIN Raden Fatah. Nah, nanti mungkin masukan bisa bisa ajak teman-teman untuk menghadiri promosi itu. Nah, itu bagus sekali ini terkait dengan perpustakaan atau literasi pada masa itu. Nanti akan membincangkan ini juga. Nah, kebetulan saya kopromotornya, jadi nanti saya kasih tahu Mas Lukan ya untuk hadir. Saya yakin nanti ini sebuah apa sharing pengetahuan tentang yang ada kaitannya ya dengan teman-teman di apa pekan pustaka ini ya. Nanti nanti sepertinya lebih lebih detail lagi Bu Nurmalina mengkaji tentang ini. Mungkin mungkin seperti itu ya. Ustadz Alan Darmawan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari wah ini Mbak Yusni ya. Mbak Yusni apa kabar? Mbak Yusni tutup kamera. Untuk ulama-ulama birokrat, mereka kan diangkat oleh Kesultanan oleh Jepang. Eh, adakah SK surat pengangkatan dan nah, ini mungkin perlu perlu kajian yang lebih lanjut ya karena kalau kita ngomong dokumen masa kolonial, eh, saya tidak tahu mungkin bisa dilacak melalui keturunan ya ulama-ulama yang pada saat itu diangkat atau menjabat pada masanya begitu. Tapi selama saya meneliti tidak sampai ke sana. Tapi asumsi saya ya ada lah kira-kira seperti itu. Kalau tugas pokok ya dibebani ya tentu asumsinya eh, ada ya. Kalau tidak salah seingat saya kalau ulama birokrat atau ulama bentar ya saya ingat eh, di mana ulama hmm, eh, nah semacam
ada dalam tugas penghulu, nah penghulu kan orang berapa? Sudah diatur pada Beslit tanggal 20 April 1832 nomor 43. Dalam aturan tersebut ditentukan tugas dari pengerek penghulu dengan para aparatnya seperti tersebut dalam pasal 4. Nah, ada Mbak Yusni, tupoksi gitu ya. Jadi jadi mereka juga ya, ada tupoksi kewajibannya, tugas pokok fungsi apa itu. Ternyata ke masa kolonial itu dalam Beslit. Salah satu contoh ya yang bisa saya sampaikan itu tanggal 20 April 1832 nomor 43. Eh, Pasal 4 itu menyebutkan contohnya ya, penghulu yaitu kepala agama dari residensi gini, koreksi kalau saya mesti turut apa perintahnya dan Bu Penghulu mesti pegang buku khotib yang nanti tersebut di bawah ini dan tiap bulan mesti kasih salinannya kepada tuan residen. Nah, ternyata dia harus lapor kepada residen. Kemudian khotib di Palembang boleh menikahkan orang dan yang mana patut diizinkan Bu Penghulu, maka jikalau orang nikah yang mana mau hakim sebab wali tiada wali adalah dinikahkan oleh khotib hakim bla 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 seperti itu ya. Kemudian nomor 3 kota Penghulu ini jadi pertolongan pada penghulu khotib imam begitu juga menjadi imam. Nah nih khotib imam begitu juga menjadi imam orang sembahyang di masjid sebab itulah lebih pangkatnya dari lain-lain khotib pangkatnya lebih. Kemudian dan mertua tunggu masjid. Nah ini Mbak Yusni ada aturan-aturan tersebut dalam beslit yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda sampai bahkan tupoksi yang harus dijalankan oleh ulama penghulu atau ulama birokrat di wilayah Uluan, ya seperti itu. Mungkin itu Mbak Yusni yang bisa saya itu sampaikan. Mungkin sepertinya itu saja yang ada dalam kolom chat Bapak Ibu sekalian dan mungkin masukan ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini nah, banyaknya masalah. Maaf, Hafid, suaranya tidak jelas, Soalnya masih kurang jelas. Mungkin colokannya mungkin. tes Masih kurang jelas. Mungkin tanpa headset mungkin bisa. Kalau pakai headset nggak jelas. Tidak terdengar. ada suara. Ada. Bagus. Sebagai informasi saja, pertanyaan dari Mas Alan tadi terkait dengan pustaka yang apa? Apakah ada mana tadi? Adakah ulama yang mempunyai perpustakaan yang jejaknya bisa kita lihat? Khususnya di daerah Ogan Ilir itu banyak sebenarnya perpustakaan pribadi yang dimiliki oleh para kiai-kiai.
khususnya di abad awal 20. Itu. Namun untuk mengakses perpustakaan itulah yang menjadi suatu hal yang agak sukar. Itu yang jadi sebab kita kenapa banyak karya-karya atau karangan-karangan ulama itu yang tidak terpublis. Saya sendiri pribadi itu sudah hampir mendatangi mungkin 10 rumah dari eh, ulama-ulama yang ada di Oganilir. Nah, mereka itu sendiri memang punya ada perpustakaan pribadi yang hampir boleh dikatakan banyak juga karya-karya ulama-ulama luar yang dari Nusantara juga, bukan hanya dari Palembang. Nah, ini mungkin bisa nanti diekspor atau untuk melihat itu mungkin ada semacam apa ya pendekatan khusus mungkin terhadap zuriat yang harus kita datangi itu. Karena pengalaman saya pribadi juga mengakses itu tidak mudah. Ada yang satu tokoh itu memiliki 3 lemari, ukuran 1 meter, 1 lemari itu 1 meter. Jadi ya itu mungkin sebagai sharing pengalaman saja bahwa memang betul ulama-ulama di abad awal 20 itu banyak sekali naskah-naskah, kitab-kitab yang mereka bukan hanya dapat dari guru ke guru mereka, tapi juga akibat jaringan tadi, jaringan gerakan juga, khususnya NU, RT, Syarikat Islam dan lain sebagainya yang berkembang di Palembang pada abad 20 itu. Mungkin itu informasi. Terima kasih Ibu yang telah ya mungkin ini ada pertanyaan lagi nih. Gimana itu Kak Subhan? Mau lanjut atau Mungkin ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. ya pada Ibu Endang ini pertanyaan terakhir dari Pak Agung Waspodo. Assalamualaikum. Apakah ada hubungan antara independensi ulama tersebut terhadap sikap kritis terhadap kebijakan kolonial? Mungkin bisa dijawab pertanyaan terakhir dari Pak Agung Waspodo. Beliau ini anak daripada Profesor Waspodo. Terima kasih. Nggak bisa ya, di unmute. Coba silakan dicoba Bu Endang meng-unmute sendiri. Ini bisa. Belum bisa ya? Apa ini? Itu mic Ibu Endang itu belum Iya, kebuka. Bu Endang bisa meng-unmute sendiri mungkin. Ibu Endang, Oh iya. ya udah. Eh, baik. Eh, terima kasih atas pertanyaannya ya. Tapi eh, sebelumnya saya mohon maaf secara rinci atau secara apa ya kasus-kasus atau bisa dikatakan eh, apa namanya eh, fakta gitu ya fakta adanya bisa dikatakan kalau ditanya bagaimana hubungan antara eh, independensi ulama artinya kan di sini bisa dikatakan ulama-ulama apa namanya independen atau ulama bebas terhadap sikap kritis terhadap
kebijakan kolonial, mungkin kalau saya harus mencontohkan ya secara rinci atau faktanya seperti apa di tahun berapa dan lebih rincinya, justru justru atau bisa dikatakan kalau secara rincinya mungkin karena mohon maaf saya apa tema ini belum banyak saya buka-buka lagi seperti itu ya. Jadi mungkin dalam dalam untuk lebih lebih apa ya lebih spesifik terhadap kebijakannya kemudian apa dikritisi oleh ulama siapa mungkin secara rinci mohon maaf seperti itu ya Mas Agung Waspodo ya. Tentunya pada kesempatan ini mungkin saya belum bisa menyebutkan secara rincinya seperti seperti apa. Boleh dibantu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa dalam konteks pertanyaan ini bisa sharing seperti itu. Kira-kira seperti apa? Begitu Mas atau Ustadz Hafizuddin ya. Mohon maaf Mas Agung Waspodo ya. Karena nanti kalau saya salah ya faktanya seperti apa, dalam apa, karena benar-benar ya apa ya pertama saya baru pulang tadi itu jadi agak-agak apa namanya bahan-bahan sampai ke apa kasus-kasus atau kebijakan apa oleh oleh kolonial eh, apa namanya ya yang jelas yang saya ingat ya dalam kajian saya nanti adanya perang Kelambit ya kalau tidak salah itu ulama-ulama yang tergabung dalam Sarekat Islam itu di Musirawas seingat saya ya seperti itu dalam kajian saya yang saya temukan dalam beberapa informasi pada masa kolonial Belanda itu saya rangkum baik dari berita koran-koran maupun laporan kolonial Belanda, kolonial first lah atau politik first lah. Itu nanti ada beberapa tokoh yang bisa dikatakan tergabung dalam Sarekat Islam itu melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial yang ada di sana. Kalau tidak salah dalam perlawanan tersebut, nah mereka ini dibekali atau eh, apa ya gerakan itu apa yang disebut mereka percaya pada jimat seperti itu. Nah, kalau tidak salah yang mereka perjuangkan di sana itu adalah kebijakan-kebijakan kolonial. Saya lupa persisnya, tetapi adalah bahwa ulama di sana, para haji seperti itu ya, itu merasa kebijakan itu tidak menguntungkan atau tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga gerakan perlawanan itu benar-benar dilakukan oleh para ulama untuk melawan kebijakan itu saya lupa persisnya betul tapi itu tercatat atau saya dalam kajian saya itu juga masuk di antaranya itu ada nanti ada disebut perang Kelambit. Eh, Bahkan mereka saking yang dimotori atau di apa digawang atau dipimpin oleh mereka-mereka ulama independen ini yang tergabung dalam syarikat eh, abang gitu istilahnya tuh syarikat abang bahkan pakai simbol-simbol dalam perang itu dan mereka percaya pada jimat sehingga ya kesimpulannya ya mereka banyak yang kalah yang mati mati gugur lah seperti itu karena apa yang dilihat kolonial Belanda yang dipersenjatai secara pada saat itu ya dipersenjatai secara modern pada masanya seperti itu sedangkan dalam perlawanan itu ya pakai senjata bisa dikatakan malah apa di diinformasikan mereka merasa kebal seperti itu dengan jimat yang mereka pakai seperti itu. Kalau tidak salah itu ceritakan juga itu mereka sebelum berangkat itu pada malam kemudian eh, apa ya mau kayak simbol saya lupa tapi itu yang bisa saya contohkan. Nah SI ini nanti tidak di Musirawas aja ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi Sarekat Islam Merah ini. Mereka mereka justru banyak yang mereka-mereka ini kritis yang bisa dikatakan apa ya eh, sikap kritis terhadap kebijakan kolonial itu salah satunya itu bahwa ditandai nanti bahwa perlawanan mereka salah satunya melawan benar adu adu perang bisa dikatakan perang Kelabit dalam dalam referensi itu. Kalau tidak salah juga di Kayu Agung kalau tidak salah ya gerakan-gerakan yang dimotori oleh ulama-ulama independen atau ulama bebas ini yang tergabung dalam syarikat Islam. Nah bentuk ininya
mohon maaf bentuk kebijakan apanya itu saya kurang tahu persis, tapi itulah kebijakan-kebijakan yang tentunya mencederai atau merugikan masyarakat lah kira-kira di wilayah kekuasaan Badan Kota. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ya, Mas Agung Waspodo, tapi di antaranya saya contohkan adalah itu kalau dalam fakta atau informasi sejarah yang bisa saya sampaikan. Karena nanti bisa dikatakan di awal abad 20 ya, bagaimana nanti gerakan nasionalisme itu juga salah satunya ditandai juga dengan ulama-ulama independen ini, para haji dan segala itu juga mereka nasionalismenya tumbuh sehingga perlawanan-perlawanan itu dilakukan oleh mereka-mereka di wilayah-wilayah tertentu. Kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu kalau di Palembang kan tidak ya. Saya coba nanti dicek ulang, tapi yang saya temukan beberapa surat kabar, bahkan surat kabar Berita Selatan yang diterbit di Palembang sendiri itu kemudian juga laporan-laporan kolonial itu salah satunya di Musirah kalau tidak salah juga di Kayu Agung atau saya agak lupa padahal saya menulis juga itu dalam kajian saya kira-kira seperti itu jadi mohon maaf mungkin lain waktu dan lain ini bisa saya lebih persisnya melalui sumber-sumber tentunya yang bisa dikatakan sumber yang kredibel seperti itu mungkin ini Ustadz Hafizudin. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin sebelum kita tutup acara kita, 3 menit closing statement terkait tema yang kita bahas. Oleh saya. Iya Bu, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dalam rangkaian Pekan Pustaka ke berapa ya? Ke-6 ya, Ustadz Hafiz. Keenam. Ya, eh ulang tema yang diberikan kepada saya tentunya terima kasih atas waktu dan sharingnya pada kesempatan yang luar biasa ini terkait dengan eh, jejak historis terkait dengan kedudukan dan peran ulama di Sumatera Selatan, terkhusus pada masa kolonial tentunya, bahwa nanti wacana adanya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, terutama juga terkhusus di Sumatera Selatan atau di Palembang tentunya mempunyai kisah atau fakta sejarah yang tentunya berbeda di tempat lain bahwa eh, di Palembang konsep atau kategori tentang ulama ini ternyata ada yang dimaksud ulama birokrat atau ulama penghulu, kemudian yang non birokrat dan penghulu ini dikenal dengan konsep ulama bebas atau ulama independen, yang mereka masing-masing mempunyai kedudukan dan peran masing-masing, tentunya seperti itu. Terkhusus untuk ulama independen atau ulama bebas ini, ternyata di awal abad 20 masa sampai nanti akhir masa pemerintahan kolonial Belanda, ternyata peran mereka eh, pada bidang pendidikan maupun dakwah Islam ternyata juga di tengah-tengah adanya wacana nasionalisme. Sehingga ulama-ulama bebas ada ulama birokrat ini tentunya mereka inilah yang mengambil peran terhadap adanya nasionalisme pada saat itu di tengah juga umat Islam atau masyarakat umumnya di Indonesia seperti itu di awal abad 20 itu jadi gerakan nasional yang ingin bebas dari eh, pengaruh atau penjajah kolonial Belanda dalam hal ini. Sehingga nanti banyak peristiwa-peristiwa perlawanan yang dilakukan juga oleh ulama-ulama bebas atau ulama independen ini. Kemudian surat kabar maupun apa catatan kolonial beberapa menginformasikan tentang peran-peran atau tokoh-tokoh Islam pada masa tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kita saya sampaikan sebagai closing dalam diskusi pada malam hari ini. Ini saja Ustadz Hafizudin.
Kurang Ya, lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan sekali lagi saya ucapkan sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan materinya. Kepada para hadirin yang hadir juga, terima kasih telah mengikuti acara kita dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, besok malam kita juga akan mengadakan acara pada waktu yang sama dengan judul Oleh-oleh Cerita Mencari Data di Belanda yang akan diisi oleh Pak Arman Azed. Terima kasih kepada semuanya pada acara pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi. Kita tutup acara dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Endang. Ya, sama-sama. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian atas sharingnya. Ya, Izin live ya. ya, Mas Subhan, terima kasih. Matur ya, suwun. sama-sama, sama-sama Bu, sama-sama. Ya, saya baru pulang Tuhan, jadi baru ingat, oh ini toh. Jadi mohon maaf saja ya, Ya, belum ya, banyak yang bisa kita ini. ya, Izin ya. iya Bu.